Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenali nama aku Reza Fitriani dari kelas 1C Prodi Pendidikan Ekonomi di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan nomor NIM 12210623166. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai inflasi. Jadi apa sih itu inflasi? Coba ya guys. Apa sih itu inflasi? Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus-menerus. Jika harga barang dan jasa di dalam negeri meningkat, maka inflasi mengalami kenaikannya. Naiknya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai uang. Dengan demikian, inflasi juga dapat diartikan sebagai penurunan nilai uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum. Dengan inflasi, maka daya beli suatu mata uang menjadi lebih rendah ataupun menurun. Dalam perkembangan lebih lanjut, inflasi diartikan sebagai peningkatan harga-harga secara umum dalam suatu perekonomian yang berlangsung secara terus-menerus. Selanjutnya adalah penggolongan inflasi. Dalam buku Kebang Sentralan seri inflasi, inflasi digolongkan menjadi beberapa jenis. Berikut ini merupakan beberapa penggolongan dari inflasi. Yang pertama ada penggolongan inflasi berdasarkan tingkatnya, yaitu terdiri dari A. Inflasi ringan, yaitu di bawah 10% setahun. B. Inflasi sedang, yaitu antara 10% sampai 30% setahun. C. Inflasi berat, yaitu antara 30% sampai 100% per tahun. D. Hiperinflasi atau inflasi tidak terkendali, yaitu di atas 100% per tahun. Yang kedua ada penggolongan inflasi berdasarkan sebab-sebabnya, terdiri dari A. Ada demand inflation, yaitu inflasi yang timbul karena tingginya permintaan masyarakat terhadap berbagai barang atau jasa. Peningkatan permintaan masyarakat terhadap suatu barang atau jasa disebabkan oleh beberapa hal seperti bertambahnya pengeluaran pemerintah yang dibiayai oleh pencetakan uang, kenaikan permintaan ekspor, dan bertambahnya pengeluaran investasi swasta karena kredit yang murah. Yang ketiga ada penggolongan inflasi berdasarkan tempat asalnya, yaitu domestic inflation dan import inflation. Yang pertama ada inflasi berasal dari dalam negeri. Inflasi yang berasal dari dalam negeri timbul karena terjadinya defisit anggaran belanja yang dibiayai dengan cara mencetak uang baru dan gagalnya pasar yang berakibatkan harga bahan makanan menjadi mahal. Yang kedua adalah inflasi berasal dari luar negeri. Adalah inflasi yang timbul sebagai akibat dari kenaikan harga barang impor. Hal ini terjadi karena tingginya biaya produksi barang yang di luar negeri atau adanya kenaikan tarif impor barang. C. Hubungan inflasi dengan naiknya BBM bersubsidi. Kenaikan bahan bakar minyak atau BBM menjadi pemicu lonjakan inflasi di sejumlah daerah. Oleh sebab itu, pemerintah perlu mengantisipasi lonjakan inflasi saat ini. Ada faktor BBM dalam kenaikan harga bahan kebutuhan pokok sekarang ini. Tidak sedikit pengaruh ketika BBM naik, dampaknya pasti akan sangat berpengaruh terhadap banyak hal. Salah satunya, bahan kebutuhan pokok di masyarakat. Berdasarkan data lanjut, maka sebagian besar kabupaten atau kota sedang dilanda lonjakan akibat kenaikan BBM tersebut. Nah, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.